Kisah nyata horor pesugihan pedagang nasi bakar. Di pinggiran kota Purwakarta, terletak sebuah penginapan sederhana yang dikenal dengan nama Penginapan Purwakarta. Penginapan ini terdiri dari beberapa kamar kecil yang dikelilingi tanaman hijau dan pohon-pohon rindang, menciptakan suasana asri dan tenang. Pada tahun 2003, tempat ini menjadi rumah bagi sekelompok pemuda yang merindukan kenyamanan dan keakraban. Penginapan ini memiliki teras luas yang menjadi pusat interaksi para penghuni. Disinilah aroma harum nasi bakar tongkil kemangi yang dijual oleh Adi, salah satu penghuni, sering memenuhi udara. Adi, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan tubuh tinggi dan atletis, memiliki senyum yang menawan dan semangat yang tak pernah padam. Ia berasal dari keluarga sederhana, dan setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan dagangannya. Dengan memakai kaos hitam dan celana jeans, Adi menghabiskan hari-harinya di dapur kecil, mengolah nasi bakar dengan bumbu khas yang diwariskan oleh neneknya. Setiap kali dia menghidangkan nasi bakar, ia merasakan kebahagiaan tersendiri saat melihat senyuman pelanggan yang menikmatinya. Di antara penghuni lainnya, Neneng, putri pemilik penginapan, adalah sosok yang paling mencuri perhatian. Dengan wajah cantik dan senyum cerah, Neneng memiliki rambut panjang yang terurai indah, serta mata lebar yang memancarkan keceriaan. Ia adalah seorang pelajar SMA berusia 17 tahun, dikenal sebagai gadis yang cerdas dan penuh semangat. Setiap sore, setelah pulang sekolah, Neneng sering duduk di teras sambil mengerjakan tugas, dikelilingi oleh teman-temannya. Dia bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mengejar mimpinya menjadi seorang arsitek. Namun, di balik senyumannya yang ceria, ada beban yang harus ditanggungnya. Keluarganya menjunjung tinggi tradisi dan aturan yang ketat. Ayah Neneng, seorang pria berwibawa dan disiplin, memiliki harapan tinggi terhadap putrinya. Dia ingin Neneng mengikuti jejak keluarganya yang sukses dalam bisnis. Ketatnya aturan ini sering membuat Neneng merasa tertekan, terutama ketika ia harus menyembunyikan hubungan spesialnya dengan Adi dari orang tuanya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar di langit, Neneng dan Adi terpaksa bersembunyi di bawah teras penginapan untuk bertemu. Dalam keremangan cahaya bulan, mereka berbagi impian dan harapan. Adi menggenggam tangan Neneng, memberikan dukungan untuk menghadapi tantangan yang ada. Namun, saat mereka berbicara tentang masa depan, Neneng merasakan ketegangan yang mengganjal di dalam hatinya. Ia tahu bahwa hubungan mereka terancam oleh kekecewaan dan larangan dari orang tuanya. Ketegangan semakin meningkat ketika ayah Neneng mulai curiga. Ia sering melihat putrinya berdiam diri, dan keceriaan Neneng mulai memudar. Ketika akhirnya kecurigaan itu terungkap, terjadilah konfrontasi yang mengguncang. Ayah Neneng melarangnya untuk bertemu Adi lagi, mengatakan bahwa cinta yang tidak ditujukan untuk masa depan hanya akan membawa masalah. Kata-kata itu membuat Neneng terpuruk dalam kesedihan yang mendalam, dan dia mengurung diri di kamar. Beberapa hari kemudian, Neneng jatuh sakit. Teman-temannya mulai khawatir ketika mereka tidak melihatnya berpartisipasi dalam kegiatan di penginapan. Dalam kekhawatiran itu, mereka memutuskan untuk mengunjunginya. Namun, saat mereka tiba di kamarnya, mereka mendapati Neneng terkulai lemah, wajahnya tampak pucat dan matanya kosong. Mereka berusaha menghiburnya, tetapi Neneng hanya bisa terdiam, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Kondisi Neneng yang semakin memburuk menjadi perhatian semua penghuni penginapan. Suasana yang dulunya ceria kini dipenuhi dengan keheningan dan ketegangan. Adi merasa tidak berdaya, berusaha mencari cara untuk mengembalikan keceriaan Neneng, tetapi semua upayanya tampak sia-sia. Sementara itu, Neneng, dalam keputusasanya, mulai mendengar bisikan gaib yang mengalun lembut di telinganya. Bisikan itu seakan memanggilnya untuk mencari jalan keluar dari kesedihannya, mengarahkannya ke suatu pilihan yang kelam. Di tengah ketidakpastian dan kesedihan ini, penginapan Purwakarta mulai berubah. Suara-suara misterius mulai terdengar di malam hari, dan fenomena aneh mulai terjadi. Objek-objek kecil berpindah tempat tanpa alasan, menambah rasa cemas di hati para penghuni.
Kejadian-kejadian ini menjadi pertanda bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai di balik keheningan tempat tersebut. Dengan pengembangan cerita yang penuh emosi, konflik batin, dan nuansa misterius, ini membangun fondasi yang kuat untuk perjalanan yang akan datang, menggugah rasa penasaran pembaca tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di penginapan Purwakarta. Hari-hari di penginapan Purwakarta semakin berat. Suasana yang dulunya riang kini dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakpastian. Setelah beberapa hari terkurung dalam kesedihan, Neneng semakin terasing. Dia sering menghabiskan waktu di kamarnya, matanya kosong menatap langit-langit, seolah-olah mencari jawaban di antara awan-awan. Teman-temannya, termasuk Adi, merasakan perubahan drastis dalam diri Neneng. Mereka berusaha menemani, tetapi setiap kali mereka mendekat, Neneng seperti menutup diri, terjebak dalam dunia gelapnya. Adi, yang sangat mencintai Neneng, tidak tinggal diam. Dia merasa tertekan dan putus asa melihat gadis yang dicintainya merana. Setiap pagi, ia berusaha untuk menggugah semangat Neneng dengan mengirimkan pesan-pesan penuh kasih sayang. Ia mengingatkan Neneng tentang mimpi-mimpi mereka, tentang masa depan yang cerah yang bisa mereka capai bersama. Namun, semua itu tampak sia-sia. Neneng hanya membalas dengan kata-kata yang pendek, bahkan tidak jarang ia tidak membalas sama sekali. Rasa cemas Adi semakin dalam, dan ia merasakan ketidakberdayaan yang menyakitkan. Di tengah keputusasaannya, Neneng mulai mendengar bisikan halus di dalam pikirannya. Suara itu lembut namun menakutkan, seakan mengisyaratkan jalan keluar dari penderitaannya. Suatu malam, saat kesunyian menyelimuti penginapan, Neneng terbangun dari tidurnya. Dia duduk di tepi tempat tidur, merasakan hawa dingin yang aneh. Dalam kegelapan, dia mendengar suara yang memanggil namanya. Neneng, Neneng, suara itu berbisik, menembus keheningan malam. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, Neneng mengikuti suara tersebut. Dia keluar dari kamarnya dan berjalan pelan menuju dapur, tempat di mana aroma nasi bakar Adi masih tercium meski kini terasa samar. Dalam langkahnya, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada sesuatu yang menariknya ke arah suara itu. Di dapur, Neneng melihat bayangan samar yang melintas. Hatinya berdegup kencang. "Siapa di sana?" tanyanya, suaranya bergetar. Namun, tidak ada jawaban. Bayangan itu menghilang, meninggalkan rasa bingung di dalam dirinya. Dia kembali ke kamarnya, tetapi bisikan itu terus mengganggu pikirannya. Suara itu mulai terdengar lebih jelas, menjanjikan kebahagiaan dan kekayaan jika dia mau mengambil langkah berani. Keesokan harinya, Neneng memutuskan untuk pergi menemui dukun yang dikenal di daerah itu. Dukun tersebut dikenal memiliki kemampuan untuk menghubungkan manusia dengan makhluk gaib. Dalam benaknya, Neneng berpikir bahwa mungkin inilah jawaban atas penderitaannya. Dia mengenakan pakaian sederhana dan berangkat dengan langkah ragu. Setiap langkahnya terasa berat, namun ada dorongan kuat yang membuatnya terus maju. Ketika Neneng tiba di rumah dukun, suasana di sekitar adalah campuran antara misteri dan ketakutan. Dukun tersebut, seorang wanita tua dengan rambut panjang yang acak-acakan dan tatapan tajam, menyambutnya dengan senyuman yang tidak sepenuhnya menenangkan. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya dukun dengan suara serak. Neneng menjelaskan semua yang terjadi, tentang kesedihan yang tak kunjung reda, dan tentang bisikan gaib yang mengganggunya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk perlahan. "Kau mencari jalan keluar, tetapi kau harus ingat, setiap pilihan ada harganya," katanya, matanya berkilau aneh di bawah sinar lilin. Dukun kemudian mengajaknya untuk melakukan ritual pesugihan, sebuah praktik yang menjanjikan kekayaan dan kebahagiaan dengan syarat tertentu. Dia menggambarkan bagaimana ritual itu dilakukan, termasuk pengorbanan yang harus dilakukan. "Setiap kekayaan yang kau inginkan memerlukan tumbal, sesuatu yang berharga harus kau korbankan," jelas dukun dengan nada serius. Neneng tertegun mendengar penjelasan itu. Pikiran tentang konsekuensi membuatnya ragu, tetapi keinginan untuk keluar dari kesedihan dan mendapatkan kekayaan yang diimpikannya mengalahkan rasa takutnya. "Apa yang harus saya lakukan?"
Tanyanya, suaranya bergetar penuh harap. Setelah sesi itu, Neneng pulang dengan pikiran yang bergejolak. Dia berusaha untuk mengingat kembali momen-momen indah bersama Adi, namun semua itu seakan tertutup oleh kabut kesedihan yang pekat. Dalam perjalanan pulang, dia merasakan beban berat di dadanya. Keputusan yang diambilnya kini membawanya ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika tiba di penginapan, suasana semakin mencekam. Suara-suara misterius mulai terdengar di malam hari, dan objek-objek kecil seperti sendok dan piring sering berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Penghuni lain mulai merasa ketakutan, satu persatu mereka meninggalkan penginapan, terperangkap dalam ketidakpastian dan rasa cemas. Hanya tinggal Neneng dan Adi yang merasa terikat oleh kenangan indah yang pernah mereka bagi. Konflik batin mulai muncul dalam diri Neneng. Di satu sisi, ada keinginan untuk bebas dari kesedihan dan mendapatkan kekayaan yang dijanjikan. Di sisi lain, dia tahu bahwa jalan yang dia pilih tidaklah mudah dan penuh dengan risiko. Adi, yang merasakan ketidakberdayaan Neneng, berusaha untuk mendekatinya, tetapi Neneng terus menjauh, terjebak dalam pilihan yang kelam. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, ini menggambarkan titik awal konflik yang akan membawa Neneng ke dalam dilema yang mengerikan. Keputusannya untuk mencari pesugihan bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengancam hubungan yang telah dibangunnya dengan Adi dan teman-teman lainnya. Setelah keputusan Neneng untuk menjalani ritual pesugihan, hidup di penginapan Purwakarta menjadi semakin menegangkan. Setiap malam, bisikan gaib yang pernah terdengar semakin kuat, seakan memanggil Neneng untuk bertindak. Dalam keputusasaannya, Neneng merasa terjebak antara harapan dan ketakutan, merasakan tarikan yang kuat untuk segera memulai ritual tersebut. Dia tahu bahwa langkah ini adalah jalan pintas menuju kekayaan, tetapi bayang-bayang konsekuensinya terus mengintai. Hari-hari berlalu, dan Neneng mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual pertama. Dukun yang ditemuinya memberikan daftar benda-benda yang diperlukan, seikat bunga melati, sepotong makanan dari hasil dagangan Adi, dan sebuah barang berharga yang menjadi simbol dari pengorbanan. Neneng mengumpulkan semua yang dibutuhkan dengan hati yang berdebar-debar. Dia merasa seolah sedang berjalan di tepi jurang, siap untuk melompat tanpa tahu apa yang menunggu di bawah. Setiap kali Adi berusaha mendekati Neneng, dia merasakan sesuatu yang berubah. Neneng yang dulunya ceria kini semakin tertutup, matanya yang biasanya bersinar kini tampak kosong. Adi berusaha bertanya, namun Neneng selalu mengalihkan pembicaraan. Rasa cemas menyelimuti Adi, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak tahu bagaimana cara menjangkau hati Neneng yang terkurung dalam kegelapan. Suatu malam, ketika semua penghuni penginapan sudah terlelap, Neneng memutuskan untuk melakukan ritual pertama. Dia mengambil semua benda yang telah disiapkan dan pergi ke halaman belakang penginapan, di mana pohon beringin besar tumbuh. Dalam keheningan malam, Neneng mulai menata benda-benda itu di atas tanah. Dengan tangan bergetar, dia menyalakan lilin dan mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun. Suara angin malam seolah bersahutan dengan mantra yang diucapkannya, menambah kesan mistis dalam suasana. Namun, saat dia mengucapkan doa, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Suara bisikan semakin jelas, "Kau telah memilih jalanmu, Neneng. Apa yang kau inginkan akan datang, tetapi ingatlah, setiap pilihan ada harganya." Ketakutan merayapi tubuhnya, tetapi saat itu juga, keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan mengubah hidupnya lebih besar dari rasa takut yang menggerogoti. Setelah menyelesaikan ritual, Neneng kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya, dia terbangun dengan rasa lega yang aneh. Melihat ke sekeliling, dia menemukan bahwa beberapa barang di kamarnya telah berpindah tempat. Rasa khawatir mulai menyelimuti pikirannya, tetapi saat itu dia juga merasakan semangat baru. Dia kembali ke dapur dan melihat Adi sedang memasak nasi bakar. Aroma menggugah selera itu memancing senyumnya. Adi, yang merasakan perubahan kecil dalam diri Neneng, berusaha untuk mengangkat suasana. "Bagaimana kalau kita makan bersama malam ini? Aku buat nasi bakar spesial untukmu," katanya dengan penuh harapan.
Neneng tersenyum tipis, tetapi hatinya tetap terbelah. Dia merasa terperangkap antara cinta yang tulus dan keputusannya yang kelam. Hari-hari berikutnya, Neneng merasakan bahwa keberuntungan mulai berpihak padanya. Dagangan Adi semakin laris, dan pendapatan mereka meningkat secara signifikan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Neneng mulai melihat tanda-tanda aneh. Suara-suara misterius kembali terdengar di malam hari, dan beberapa penghuni lain mulai mengeluh tentang penampakan aneh. Satu malam, seorang penghuni melihat sosok bayangan di dapur, membuatnya pingsan saat melihatnya. Ketika ketakutan mulai menyebar di antara penghuni, Neneng berusaha untuk tetap tegar. Dia menyimpan semua rahasia tentang ritual yang dilakukannya. Namun, di dalam hati, dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Adi, yang semakin curiga, mulai menyelidiki keanehan ini. Dia mencoba membuka percakapan dengan Neneng, namun setiap kali, Neneng selalu mengalihkan topik pembicaraan, menambah rasa cemas di hati Adi. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Neneng mendapatkan telepon dari dukun. Suaranya terdengar mendesak, "Neneng, ada yang harus kau lakukan. Ritual selanjutnya akan menentukan arah hidupmu. Persiapkan dirimu." Rasa takut dan gelisah menyelimuti Neneng. Dia tahu bahwa ritual ini bukan sekadar permainan. Dalam keputusasaannya, dia merasa terjebak dalam pilihan yang mengerikan. Dengan beban di pundaknya, dia memutuskan untuk melanjutkan ritual, meskipun dia tahu bahwa konsekuensinya akan sangat berat. Menjelang malam ritual kedua, Neneng mengumpulkan semua benda yang diperlukan. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Dalam hati, dia berdoa agar semuanya berjalan lancar. Namun, saat dia melangkah menuju tempat ritual, dia merasakan kehadiran yang menakutkan. Setiap langkah terasa berat, dan dia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutannya menguasai. Saat ritual kedua dimulai, neneknya muncul dalam bayangannya, memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Namun, Neneng, terperangkap dalam pengharapan akan kekayaan, menutup telinganya terhadap suara hati yang memperingatkannya. Dengan penuh tekad, dia melanjutkan ritual, tidak menyadari bahwa dia sedang memasuki jalan yang tidak dapat dia balikkan. Ini menggambarkan bagaimana Neneng semakin dalam terjerat dalam pesugihan, menambah ketegangan dan konflik batin yang dialaminya. Dalam pencarian kekayaan, dia kehilangan pegangan pada kenyataan, dan keputusan yang diambilnya membawa dampak yang tak terduga bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Malam yang kelam dan menakutkan tiba, saat ritual kedua Neneng dijadwalkan berlangsung. Hujan deras mengguyur, menciptakan suasana mencekam di penginapan Purwakarta. Suara gemuruh petir mengguncang dinding penginapan, seolah alam pun memperingatkan Neneng tentang bahaya yang akan datang. Dalam kegelapan, Neneng berdiri di halaman belakang di bawah pohon beringin besar, tempat di mana segalanya dimulai. Dia merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhnya, dan ketegangan menyelimuti hatinya. Dengan tangan bergetar, Neneng membuka tas kecilnya yang berisi semua benda untuk ritual. Dia mengeluarkan seikat bunga melati, potongan nasi bakar yang disiapkan Adi, dan sebuah kalung tua yang diberikan oleh neneknya. Meskipun hatinya dipenuhi ketakutan, keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan membebaskan diri dari kesedihan mengalahkan semua rasa takut itu. Dia mengingat semua impian yang ia miliki dan betapa dekatnya ia dengan Adi. Dalam pikirannya, Neneng membayangkan masa depan yang cerah, penuh dengan kebahagiaan. Neneng menyalakan lilin dan menata semua benda di tanah, kemudian mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun. Suara angin berembus kencang, seakan mengiringi doanya. "Ya makhluk gaib, aku meminta kekayaan dan kebahagiaan. Ambillah apa yang kau inginkan, tetapi berikanlah aku semua yang aku impikan." Setiap kata yang diucapkannya terasa berat, dan saat dia selesai, dia merasakan sesuatu yang aneh. Hawa di sekitarnya berubah, menjadi lebih berat dan menakutkan. Di saat yang bersamaan, bayangan gelap muncul di hadapannya. Neneng tertegun, tidak bisa bergerak saat sosok tersebut mulai mendekat. "Kau telah memilih jalanmu, Neneng," suara itu bergema, mengisi udara dengan ketegangan.
Setiap keinginan ada harganya. Neneng merasakan jantungnya berdetak kencang, dia tahu bahwa dia telah melewati batas yang tidak seharusnya dilanggar. Bayangan itu semakin mendekat, dan Neneng teringat akan peringatan dukun. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa tumbal yang diminta bukan hanya barang berharga, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Dalam kekhawatiran, dia berteriak, "Tunggu. Aku tidak siap." Namun, kata-katanya terjebak dalam kesunyian malam. Di dalam penginapan, Adi merasakan ada yang tidak beres. Ketika mendengar teriakan Neneng, rasa cemasnya meningkat. Dia berlari keluar, menembus hujan, dan segera menuju ke tempat Neneng berada. Dalam perjalanan, dia merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. Saat tiba, dia melihat Neneng terjaga dalam ketakutan, dikelilingi oleh cahaya lilin yang bergetar. Sosok bayangan itu bertransformasi menjadi sosok yang menakutkan, membuat Adi terhenti sejenak. "Neneng!" teriak Adi, suaranya penuh kekhawatiran. Dia berlari mendekat, berusaha melindungi gadis yang dicintainya. Namun, bayangan itu menatap Adi dengan penuh kebencian. "Dia adalah tumbal yang kau pilih." Suara gaib itu menggema, memperdalam rasa takut di hati Adi. "Kau harus membayar harga dari keinginanmu." Dalam momen itu, Neneng menyadari bahwa keputusan yang diambilnya telah mengancam nyawa orang yang dicintainya. Dengan keberanian yang tersisa, dia berteriak, "Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya." Dalam sekejap, dia meraih kalung yang diberikan neneknya dan mengucapkan mantra terakhir, berharap bisa mengusir sosok itu. Namun, bayangan itu tidak mundur. Ia melangkah maju, dan dalam sekejap, suasana menjadi mencekam. Adi berusaha menarik Neneng, tetapi angin kencang tiba-tiba muncul, memisahkan mereka. Neneng merasakan sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Dia melihat ke mata Adi yang penuh ketakutan dan penyesalan. "Aku mencintaimu, Adi," teriaknya, tetapi suaranya seakan teredam oleh gemuruh hujan. Akhirnya, dalam detik-detik terakhir, Neneng menyadari bahwa dia harus mengorbankan sesuatu yang lebih dari sekadar barang untuk mengakhiri kutukan ini. Dalam keputusan yang menyakitkan, dia menyerahkan kalung yang merupakan simbol kasih sayangnya kepada nenek, berharap bisa menyelamatkan Adi. Dengan penuh harapan, dia mengucapkan mantra terakhir, "Tinggalkan kami dan ambil ini sebagai gantinya." Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti mereka. Sosok bayangan itu berteriak dalam kemarahan, tetapi cahaya itu semakin menyilaukan, mengusirnya jauh ke dalam kegelapan. Ketika cahaya mereda, Neneng terjatuh di tanah, kehabisan tenaga. Adi berlari meraihnya, memeluknya erat, tetapi saat itu juga, dia merasakan sesuatu yang hilang. Kalung neneknya telah lenyap, dan Neneng terkulai lemah di pelukannya. Setelah peristiwa itu, suasana di penginapan berubah drastis. Hantu-hantu yang menghantui mereka perlahan-lahan menghilang, meninggalkan tempat itu dalam keheningan yang lebih dalam. Namun, rasa kehilangan dan penyesalan menyelimuti hati Neneng dan Adi. Meskipun Neneng selamat, dia tahu bahwa harga yang harus dibayar sangat tinggi. Beberapa hari kemudian, Neneng dan Adi duduk di teras penginapan, merenungkan semua yang terjadi. Mereka berdua merasakan ikatan yang lebih kuat, tetapi juga dipenuhi dengan rasa sakit. Neneng menatap langit, mengenang momen-momen indah yang telah hilang. "Aku tidak akan pernah melupakan pelajaran ini," katanya, suaranya bergetar. Keberuntungan bukan segalanya. Kisah ini berakhir dengan kesadaran bahwa pencarian kekayaan bisa membawa pada jalan yang gelap. Mereka belajar untuk menghargai apa yang mereka miliki dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Meski neneknya telah pergi, kenangan dan kasih sayangnya akan selalu hidup dalam hati mereka. Akhir cerita ini menyisakan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Penginapan di Purwakarta kini menjadi tempat yang tenang, menyimpan misteri dan kenangan yang tak terlupakan, di mana aroma nasi bakar tongkil kemangi yang pernah dinikmati bersama kini hanya tinggal kenangan yang membekas.